Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya selaku mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen dengan program studi Psikologi Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah psikometri dalam bentuk video presentasi. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama Rifandi Yakob Kohuan dengan NIM 205-202-50054, semester 2 Psikologi Kristen. Pada pembahasan kita hari ini adalah yang pertama, kita membahas konsep dasar psikometri, pengertian psikometri, tujuan psikometri, manfaat psikometri, dan prinsip-prinsip psikometri. Yang kedua, pengertian variabel laten dan variabel manifest, mengukur variabel laten, variabel X dan variabel Y, dan moderator dan kontrol. Yang ketiga, pengertian tes psikologi, tujuan dan manfaat tes psikologi, jenis-jenis tes psikologi. Dan yang keempat, teori tes klasik dan teori tes modern. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama adalah tentang konsep dasar psikometri. Pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari cara mengukur kemampuan, kepribadian, sikap, minat, dan aspek psikologis manusia menggunakan alat ukur seperti tes, kuesioner. Psikologi bertujuan agar pengukuran dalam psikologi menjadi objektif, akurat, dan dapat dipercaya. Yang berikut tujuan psikometri. Tujuan psikometri adalah yang pertama, mengukur karakteristik psikologi seseorang, menyusun alat tes yang valid dan reliabel. Yang ketiga, membantu proses penelitian psikologi. Yang keempat, mengetahui perbedaan individu secara ilmiah. Yang kelima, membantu mengambil keputusan dalam pendidikan, kerja, maupun klinis. Yang berikut kita masuk pada manfaat psikometri. Manfaat psikometri adalah yang pertama, membantu guru mengetahui kemampuan siswa. Yang kedua, membantu perusahaan dalam seleksi karyawan. Yang ketiga, membantu psikologi memahami kondisi klien. Yang keempat, menggunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang akurat. Dan yang kelima, membantu mengembangkan alat tes psikologi yang lebih baik. Yang berikut kita masuk pada prinsip-prinsip psikometri. Yang pertama adalah validitas. Tes harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas. Hasil tes harus konsisten. Yang ketiga, objektivitas. Penilaian tidak dipengaruhi subjek aktivitas penilaian. Yang keempat,
Standarisasi prosedur tes harus sama bagi semua orang. Yang kelima, norma hasil tes dibandingkan dengan kelompok tertentu. Baik, yang kedua kita masuk dalam pengertian variabel. Pengertian variabel. Variabel adalah sesuatu yang dapat berubah atau memiliki nilai yang berbeda-beda dan dapat diukur dalam penilaian. Contoh, motivasi belajar, kecemasan, prestasi belajar, dan yang berikut variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diketahui melalui indikator tertentu. Contoh, intelijensi, kecemasan, motivasi. Karena terlihat langsung, variabel laten diukur menggunakan pertanyaan atau indikator. Yang berikut variabel manifest. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Contoh, nilai ujian, tinggi badan, jumlah, kehadiran. Mengukur variabel laten diukur melalui indikator atau item pertanyaan dalam tes atau kuesioner. Contoh, variabel laten kecemasan diukur melalui indikator mudah gugup, sulit tidur, jantung berdebar, sulit konsentrasi. Baik, yang berikut adalah variabel X dan variabel Y. Variabel X independen atau bebas, variabel yang mempengaruhi variabel lain. Contoh, motivasi belajar. Variabel Y dependen atau terikat, variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Contoh, prestasi belajar. Contoh, hubungan motivasi belajar X mempengaruhi prestasi belajar Y. Yang berikut adalah variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Contoh, dukungan keluarga dapat memperkuat hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Variabel kontrol. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat tetap atau dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Contoh, usia responden, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Baik, yang ketiga, tes psikologi. Pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan, kepribadian, minat, bakat, emosi, atau kondisi psikologi seseorang secara objektif dan sistematis. Baik, selanjutnya adalah tujuan tes psikologi. Tujuan tes psikologi adalah yang pertama mengetahui kemampuan individu, yang kedua mengidentifikasi kepribadian seseorang, yang ketiga membantu diagnosis psikologi, yang keempat membantu seleksi kerja atau pendidikan, yang kelima membantu mengembangkan diri individu. Manfaat tes psikologi yang pertama adalah membantu penempatan kerja yang tepat,
Yang kedua, membantu menentukan jurusan pendidikan. Yang ketiga, membantu memahami proses potensi diri. Yang keempat, membantu proses konseling dan terapi. Kelima, membantu penelitian psikologi. Yang berikut adalah jenis-jenis tes psikologi. Jenis-jenis tes psikologi adalah yang pertama, tes intelijensi. Adalah mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Contoh, tes IQ. Yang kedua, tes kepribadian, mengukur sifat atau karakter individu. Contoh, MBTI, Big Level Personality. Dan yang ketiga, tes bakat, mengukur kemampuan khusus seseorang. Contoh, tes bakat musik, tes bakat mekanik. Yang keempat adalah tes minat, mengukur ketertarikan seseorang pada bidang tertentu. Contoh, tes minat karir. Dan yang kelima, tes prestasi, mengukur hasil belajar atau kemampuan akademik. Contoh, ujian sekolah. Dan yang terakhir, yang keenam, tes klinis, digunakan untuk membantu diagnosis gangguan psikologi. Contoh, tes depresi atau tes kecemasan. Baik, yang berikut teori tes klasik atau teori tes modern. Teori tes klasik atau classical test theory, CCT. Pengertian. Teori klasik adalah teori pengukuran yang menyatakan bahwa skor yang diperoleh seseorang terdiri dari skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Konsep dasar: X sama dengan T tambah E. X sama dengan skor yang diperoleh, T sama dengan skor sebenarnya, dan E sama dengan error atau kesalahan pengukuran. Kita masuk pada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah analisis lebih sederhana. Yang kedua, bergantung pada kelompok sampel. Yang ketiga, reliabilitas dihitung dari total skor tes. Dan yang keempat, banyak digunakan dalam pendidikan. Kelebihan adalah mudah digunakan, perhitungan sederhana, cocok untuk penelitian dasar. Kekurangannya adalah hasil tergantung pada kelompok responden. Tingkat kesulitan soal dapat berubah tergantung sampel. Kita masuk pada teori tes modern atau Item Response Theory, ART. Pengertian. Teori tes modern adalah teori yang menilai hubungan antara kemampuan individu dan karakteristik setiap item soal. Baik, kita masuk pada ciri-cirinya. Yang pertama, fokus pada setiap item soal. Hasil lebih akurat, tidak terlalu bergantung pada sampel. Yang keempat, menggunakan model matematika dan statistik. Kelebihannya adalah pengukur lebih tepat, dapat mengetahui kualitas setiap item soal, cocok untuk tes modern berbasis komputer. Kekurangannya, analisis lebih rumit, membutuhkan sampel besar, dan software statistika.
Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.